pendidikan formal dan informal. Nah, kali ini kita akan sapa dulu dengan salah satu narasumber kita, yaitu Mas Hendro Budi Laksono. Selamat siang. Halo, selamat siang. Assalamualaikum Mas Hendro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sepertinya kita hampir tiap tahun ya buat podcast. Ini cuma nih kita dapat kehormatan nih di ruangannya Pakat TV ini di MCC, di Malang Creative Center. Malang Creative Kalau Center. tahun lalu di Sanggar kita ya, di studio. Iya, iya. Nah, selamat siang buat Mbak Riaswi Janiago. Siang, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ria tambah bersinar aja. Alhamdulillah. Kemudian adik Melody Lovina Hadi Piano. Iya. Yang mana nih? Saya. Malamnya dulu. Pemirsa, ini ada adik-adik cantik kita. Kemudian narasumber keempat yaitu Mbak Natasha Gosu. Nah, ini luar biasa. Mana suaranya? Assalamualaikum. Os gitu, os. Nah, kali ini kita bicara dulu dengan Mas Hendro ya. Okay. Mas Hendro ini adalah salah satu pimpinan dari Seni Bela Diri dan Sanggar Seni dan Sanggar Bela Seni. Diri. Sanggar Seni dan Bela Diri. Bela Diri. Cangkruan Teras Melodi. Melodi. Cangkruk. Pemirsa tahu cangkruk itu apa? Kalau orang Jawa itu cangkruk itu nongkrong ya. Nongkrong, berkumpul ya, ya. berkumpul sambil ngobrol, mungkin sambil orang sekarang bilang ngopi-ngopi ya. Ngopi-ngopi Ya. sambil ngobrolin sesuatu yang tentunya bermanfaat ya, Ya. sanggarnya Mas Hendro ini. Gibah tapi positif pemirsa. Jangan gibah kayak mama. Sekarang istilahnya kan gibah ya, kalau ngobrol bareng sama-sama itu kan gibah ya. Tapi gibah itu kan bisa positif, bisa negatif. Ya, kalau kita di sanggar kita otomatis kita gibahkan ya tentang seni dan olahraga bela diri juga untuk pengembangannya gitu seperti itu. Mas Hendro, pendidikan non formal yang Anda pimpin di sini adalah bahwa seseorang anak ini dibentuk karakter ya sejak lahir, sejak janin ini ibunya sudah membentuk sifat-sifat dari pembawaan ayah, ibunya. Nah, ini Mas Hendro mempunyai sanggar. Nah, ini wadah yang bagus sekali tentunya untuk meningkatkan karakter anak itu. Bakat, sesuatu bakat itu akan muncul dari mulai yang kecil ya, sudah ada tanda-tanda dia itu pintar, apa itu namanya, nyanyi, kemudian pintar nari dan lain sebagainya. Nah, di sanggarnya Mas Hendro ini apa yang ingin disampaikan kepada para pemirsa bahwa sanggar ini loh, saya punya sanggar yang tentunya bermanfaat untuk semua orang, terutama masyarakat Kota Malang ya, karena kita Pakat TV adalah TV Kota Malang ya. Jadi begini, jadi seperti yang dikatakan Bu Heni tadi, anak itu sudah dibentuk karakternya dari dalam perut ibunya ya, dari janin lah istilahnya. Sudah mulai pembentukan karakter anak tuh memang dari dalam perut ibunya ya. Makanya anak itu biasanya mewakili dari sifat-sifat kedua orang tuanya. Nah, ya pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah melahirkan manusia itu bodoh. Ya, semua anak itu pintar sebetulnya. Nah, begitu dilahirkan di dunia otomatis banyak godaan segala macam menyebabkan anak itu mungkin jadi tidak pintar. Nah, itu kan saya yakin di dekat orang tua masing-masing sudah bagus ya. Cuma di sanggar kita perbagus lagi gitu ya. Jadi saya ada di rumah, ada di luar rumah seperti Mas Hendro bilang non formal ya. Ya, jadi di rumah pastinya orang tua ngajarin yang bagus-bagus ya. Mungkin ya sesuai bakat dan juga minatnya si anak, atau mungkin karena keturunan orang tuanya sudah punya bakat ini. Nah, di sanggar kita mempertajam lagi bakat itu menjadi yang lebih berkembang, insya Allah seperti itu ya. Jadi di tempat kita ini memang tidak hanya mengembangkan bakat anak-anak Bu, kita juga mendidik anak-anak menjadi karakter yang disiplin, ya, yang mandiri. Jam harus tepat waktu, Nah, nggak boleh telat nih. Betul, jam 3. Kalau misalnya lebih, di-strap nggak itu? Biasanya kita kasih, biasanya itu hanya bisa terjadi untuk pembentukan karakter disiplin di bela diri. Gitu. Tapi ya. kalau di nyanyi andaikan saya strike kayak gitu kabur mereka ya. Kabur nggak mau. Jadi kita tetap tanamkan ke semua anak didik kita, baik itu di seni, yang belajar di seni musik, seni bela diri juga gitu ya. Untuk supaya tetap menjadi karakter yang disiplin dan mandiri, karena itu salah satu modal mereka untuk kedepannya menjadi lebih maju. Tanpa ada kedisiplinan, tanpa mereka bisa mandiri, nggak mungkin bisa berkembang dan bisa mengembangkan bakatnya di masyarakat nantinya. Ya. Karena mereka nggak mungkin belajar terus Bu ya, karena
suatu saat mereka nanti besar segala macam juga harus mengajarkan ilmunya ke masyarakat, otomatis seperti itu. Otomatis, ya. Nah, apalagi di sanggar kita ini kita nggak pure berbisnis, ya memang ada yang berbayar murid-murid kita pemirsa, tetapi ada juga yang memang tidak berbayar karena Askus anak yatim piatu kita berikan ya, seperti itu. Biasa nih Mas Hendro, jadi pemirsa ini. mumpung ada yang melihat ya, mungkin bisa disampaikan. Figur ya seorang Hendro Budi Laksono ya. Jadi memang kasihan ya, memang dia tidak menemukan suatu kebahagiaan kasih sayang ya, tapi mungkin dari Mas Hendro menerapkan satu sisi positif ya, mengajarkan ini loh kamu punya bakat, ayo tak bantu gitu ya. Siapa tahu dia jadi penyanyi terkenal. Betul. Karena kita nggak hanya nyari duit pemirsa, ya di sangat kita ini orang nyari pahala semua di sini. Termasuk murid-murid kita ini orang bukan hanya nyari ilmu, tapi mereka juga cari pahala. Karena saya menanamkan ke murid-murid saya, kamu juga jangan pelit ilmu. Andai di luar ada temanmu mungkin yang nggak bisa les karena keterbatasan dana atau apa, tanya, ya harus kamu ajarkan. Jangan karena kamu bayar di sanggarnya Om Hendro sama Mama Miriam, nanti di luar kamu pelit, aku bayar nang kono kok, maksudnya ya nggak seperti itu. Jadi ya, anak-anak diri kita sarankan juga untuk mengembangkan bakatnya di masyarakat seperti guru-gurunya ini gitu. Jadi tidak boleh ada rasa apa namanya, harus tetap ada rasa empati ke orang-orang yang memang punya bakat, atau bawa ke sanggarnya Om Hendro kalau memang dia memang misalnya ada keterbatasan dana atau mungkin anak yatim segala macam, nggak ada yang biayain untuk belajar ada apapun. Itu Mas Hendro, mereka itu mempunyai suatu bakat yang terpendam dari sekian anak-anak yatim itu ada banyak. Nah, jadi justru apa, Mas Hendro? Salah satunya ya musik bela diri itu ada Bu. Jadi memang gini, karena nggak semua orang peduli mungkin ya Bu ya, seperti yang pernah saya sampaikan di BNI di podcast sekitar setahun yang lalu. Ya semua orang dari pendidik non formal itu mungkin punya kepekaan ya. Ya saya mengajak lewat podcast ini harus punya kepekaan sosial yang tinggi, karena kita tujuannya mendidik anak bangsa. Masalah uang itu nanti nomor 10 ya, itu rezeki mengikuti kita pasti ya. Insya Allah kalau kita punya niat baik. Betul. Tapi suatu kebahagiaan sebagai figur Mas Hendro ini, anak didiknya mendapatkan prestasi, ya mendapatkan suatu mungkin lowongan pekerjaan kalau dia mungkin bakatnya luar biasa. Karena kita memang supaya anak berprestasi dan nanti bisa mandiri. Apalagi andai kan anak itu ternyata memang sudah nggak punya orang tua. Jadi supaya mereka nanti di masyarakat salah satunya tidak menjadi beban masyarakat. Nah, terus kedua salah satunya bisa mandiri dan istilahnya juga bisa karena banyak juga anak-anak seperti mereka nantinya ya, kedepannya pastinya banyak lah ya. Mereka juga karena pernah merasa dibantu oleh sanggar kita untuk belajar, mereka juga harus punya kepekaan sosial kepada yang sesama mereka yang punya nasib seperti mereka juga seperti itu. Nah, Mas Hendro, jadi kepanjangan tangan kita banyak nanti di selain sebagai wadah untuk mereka, ada itu mempunyai sifat seseorang yang mengajarkan bahwa ini lo tak kasih ilmu yang tentunya nanti kemudian hari bermanfaat untuk kamu ya, misalnya seperti itu. Dan enggak kadang aling-aling ya Mas Hendro di sini, siapapun boleh yang datang, monggo yang nggak mampu ya kita bantu, atau yang mampu berilah mungkin ya donasi ya, paling tidak seperti itu ya, kan untuk operasional juga ya, Mas Hendro, karena kita juga butuh pengembangan sanggar pemirsa. Jadi itu untuk subsidi yang bagi yang anak-anak yang memang tidak berbayar, bisa ini atau barangkali kita ada kejuaraan atau apa, adik kita ada sedikit kita sisihkan dari hasil-hasil yang saya dapat dari sanggar itu yang memang berbayar untuk subsidi silang gitu loh, bagi anak-anak nanti ikut kejuaraan ternyata nggak punya dana, bisa kita bantu atau full kita total kita bantu seperti itu ya. Jadi mereka juga punya pahala, yang berbayar pun punya pahala gitu, karena itu uang kalian tuh juga yang berbayar di tempat kita itu nanti untuk subsidi silang bagi murid-murid yang memang tidak mampu. Ada kan nanti ada kejuaraan segala macam, butuh bajunya, butuh segala macam. Jujur terus terang, ini minus apa plus? Nah, alhamdulillah karena niat kita baik, kita nggak pernah minus Bu. Alhamdulillah. Iya, nggak pernah minus ya, ya, nggak pernah minus gitu ya. Nyatanya saya gemuk kan? Ini terlalu plus pelan. Luar biasa Mas Hendro ini talentanya banyak pemirsa, diantaranya juga melestarikan budaya juga, kemudian untuk seni suara, bela diri, dan pokoknya banyak deh. Kalau saya tahu seorang Hendro Budi Laksono ini ya. Alhamdulillah. Jadi memang saya itu dari lingkungan keluarga memang pecinta seni dan olahraga, termasuk khususnya olahraga. Kalau olahraga bela diri. Jadi saya pernah mendalami tinju waktu kecil.
silat juga ya, suruh saya dulu di PSHT Madiun dulu ya, orang PSHT Madiun barangkali ada yang kenal saya satu angkatan dulu sama Heru namanya, terus satu angkatan sama guru saya dulu namanya Mas Mardi ya di PSHT Madiun. Kemudian saya mendalami olahraga judo ya, terus waktu saya kuliah saya mendalami jiu-jitsu ya. Nah itu gini Mas Hendro, apakah tidak tertutup kemungkinan untuk orang-orang yang seusia saya, ya namanya kita wanita ya, mau usia 40, 50 pengen belajar, sebenarnya telat ya untuk mau belajar, tetapi tidak ada, ya untuk ada. Nah itu ada nggak kira-kira kalau seusia program saya ini? Ada Bu, murid saya semua jalan ada ya, ya? Ada ya? Ada, ada. Saya boleh kan ada itu hari apa tuh? Terserah jenengan bisa nyari apa, tapi biasanya kita sesuaikan dengan jadwal kita. Kalau biasanya kalau ibu-ibu kan nggak mau kumpulan anak kecil Bu ya. Kalau jangan mau nggak apa-apa kumpulan anak kecil. Mungkin Mas Joy di depan tuh Mas Joy sekali. Kalau dulu saya sering ikut kakak saya Sorinji Kempo. Ya lihat aja dia ini suka ini aja belajar atau tidak gitu. Tapi kan nggak sampai tingkat tinggi gitu. Kalau untuk seumuran jenengan lebih baik itu olahraganya aja. Kalau olahraga Bu, olahraga tapi bela diri. Ya bukan cari prestasi. Tapi kalau jangan punya satu kejuaraan kalau berani nggak apa-apa. Bukan, sekarang itu lagi tren loh, terutama di kota metropolitan itu tinju. Jadi lifestyle ya. Lifestyle. Jadi gini, kalau mungkin pemirsa harus bisa membedakan antara tinju profesional, amatir sama olahraga tinju sebagai olahraga aja. Tapi juga ada fungsinya. Ada fungsinya pasti ada fungsinya. Asal dilatih dengan pelatih yang benar. Karena ini bukan mengkritik pemirsa. Banyak pelatih yang mengajarkan tinju, dia bukan pelatih tinju sebetulnya. Gitu. Ya, jadi gerakannya pun kalau dibuat bela diri ya mungkin kena tonjok terus itu. Karena nggak tahu cara melindungi wajah yang benar, berjalan yang benar, berlari yang benar, mukul yang benar ya. Jadi memang harus benar-benar memang pelatih ya pemirsa. Kalau hanya untuk olahraga, senam, boxing itu nggak apa-apa. Kalau senam boxing itu hanya gerakan senam tapi seperti boxing. Dan itu nggak bisa buat bela diri. Karena kita nggak dilatih untuk melatih power, kita nggak dilatih untuk melatih speed, kita nggak dilatih untuk melatih cara melindungi double covernya, untuk melindungi muka, melindungi footworknya segala macam. Kita nggak dilatih untuk itu, hanya gerak seperti gerakan tinju. Nah, ini akhir-akhir ini banyak berita media sosial mengatakan bahwa faktor anak-anak itu bullying ya. Nah, itu misalnya nih anak seusia segini nih, perlu nggak diajarin seperti itu? Tanpa melukai, maksudnya menangis atau apa gitu ya? Minimal bisa menghindari dan melarikan diri. Nah itu ada. Gitu ya? Ada. Kita kan mengajari anak itu nggak langsung. Kalau 1 lawan 5 gitu Pak, kan ada Pak. Bela diri itu nggak semata-mata tentang perkelahian Bu sebetulnya. Ya, jadi biasanya kan kadang gitu, ada wanita. Jadi gini, cara kita berdialog dengan orang jahat itu juga salah satu upaya untuk bela diri. Nah itu kita ajarkan. Ada. Public speaking itu ya menurut kita harus bisa public speaking semua, walaupun bela diri. Melumpuhkan dengan kata-kata. Mentalnya dia. Ya, ada. Itu ada ya. Ada. Luar biasa sama. Jadi jiu-jitsu di bela diri kita pemirsa, jiu-jitsu, organisasi jiu-jitsu kita kan Indonesian Jiu-Jitsu Kai atau disingkat IJUKAI. Di sasana bela diri kita CPM Dojo itu kita ajarkan anak-anak tidak hanya belajar bela diri, bukan semata-mata bela diri itu memukul tendangan itu aja tidak, tapi kita ngomong ke orang gimana caranya orang gak jahat sama kita itu juga salah satu upaya bela diri. Nah itu kita ajarkan kalau di CTF Dojo di sanggar kita ya. Itu bagian dari bela diri jiu-jitsu. Ya, jiu-jitsu banyak Bu, teman yang organisasi kita nih IJUKAI, Indonesian Jiu-Jitsu Kai. Ya, seperti itu. Betul. Nah, Mas Hendro, biasanya kalau anak-anak ini sudah kan ada masanya kadang jenuh atau apa itu pasti ada ya anak-anak usia gini. Nah untuk menimbulkan bangkit lagi kejenuhan mereka kan pasti jenuh ya. Itu ada kan? Nah, ada saat-saat. Ada. Nah ini terus kalau orang bilang ngomong orang Jawa itu ya. Ada saat-saat anak-anak murid-murid kita di berbagai bidang yang kita ajarkan itu jenuh ya. Nah Maria ini paling pinter. Akhirnya coba ajak kemah. Oh begitu aja link-linknya. Ajak renang. Gitu ya. Ajak podcast ya kayak gini. Mereka ini hiburan buat mereka, mungkin hal yang baru buat beberapa murid saya ini. Mereka juga sambil belajar. Gitu ya. Ya, jadi saya mendidik mereka di bela diri, di seni apapun. Itu tidak hanya
di bidang itu, tapi pengembangan di bidang itu seperti podcastnya pengembangan juga di bidang bela diri sama di seni yang melodi ini seni vokal. Suatu saat karena dia sudah pernah ikut seperti ini, dia belajar gimana caranya orang speaking, bicara, orang hostnya wawancara, kita jawab gimana. Itu ilmu buat murid saya juga gitu. Karena mereka juga nanti bakal jadi public speaking juga di masyarakat. Karena memang public speaking ini saat ini memang harus ditempa ya. Betul. Jadi berhadapan dengan orang mungkin yang belum kita kenal, kita juga harus hati-hati juga ya. Nah, untuk bagaimana cara kita berdialog yang tidak membuat dia tersinggung kan begitu ya. Betul. Nah, public speaking itu luas memang. Betul. Jadi paling tidak menurut saya nanti apabila dapat cowok, gak gampang tergoda, gak gampang terpesona, karena aku lebih pintar dari cowoknya itu maksudnya gitu. Maksudnya kamu lebih pintar dari cowokmu. Kamu dirayu-rayu gak bisa, oh ini perayu, ini mau berbuat jahat, nah gitu. Jadi public speaking itu juga salah satu bagian dari pelajaran dari bela diri. Nah, seperti itu. Jadi bela diri itu luas pemirsa sebetulnya. Jadi kalau memang mau belajar bisa di tempat kita. Nanti bisa lihat pakai TV juga daftarnya. Untuk stafnya. Oke, kita lanjut ke narasumber kedua ya. Monggo. Sebelum nanti kita untuk close di Mas Hendro. Mbak Ria Sui Caniago. Waduh, ini bukan orang Malang. Bukan. Selamat sore. Sore Bu. Kira-kira orang mana Bu? Orang luar kota, orang luar pulau, ya luar pulau. Sumatera ya. Sumatera. Pemirsa, beliau ini adalah pimpinan Sanggar Seni dan Bela Diri, kemudian Cakro Ateras Melodi dan Pelestari Budaya Minangkabau. Wow, di Malang ini ternyata komunitas orang-orang Minangkabau ini juga banyak ya. Banyak. Nah, salah satunya mempunyai ciri khas lagu-lagu Minangkabau. Tarian menyanyikan lagu Ayam dan Lape. Itu termasuk ya, Mbak Ria ya? Iya, betul. Ayam dan Lape. Artinya apa Ayam dan Lape? Ayam yang lepas. Oh, ayam yang lepas. Kita belajar bahasa Minang bersama sama Maliria. Cakra Ateras Melodi. Anda sudah berada di Kota Malang tahun berapa? Tahun 2005. Sejak menikah ya? Ya, sejak menikah. Mulai muda di Kota Malang? Sejak menikah langsung diboyong ke Malang. Oh, diboyong suami ke Malang. Ya. Nah, sebelumnya dengan ayah dan ibu di Minangkabau? Di Padang. Oh, di Padang ya? Di Kota Berarti Padang. kita masak nih. Lumayan lah. Biasa kalau orang Minangkabau itu, waduh, yang namanya masakan Padang luar biasa pemirsa. Kemudian tari-tariannya, saya pernah menarikan tari apa tuh? Piring ya? Piring ya. Nah, sebagai seorang pimpinan Cakro Ateras Melodi dan Budaya Minangkabau, apa yang Anda ambil ilmunya dari seorang figur Anda kepada masyarakat Kota Malang, terutama orang Minangkabau yang bertempat tinggal di Kota Malang? Pasti sudah banyak ya di sini. Bali ada, Kalimantan ada, ya seperti itu. Salah satunya mulai memperkenalkan budaya Minangkabau yang ada di Kota Padang sendiri. Oh, gitu ya. Jadi kalau di Minangkabau ini ada salah satu komunitas. Di sini, di Padang ada Bu, ada beberapa komunitas. Ada 3 komunitas. Ada 3. Oh, sudah pernah sosialisasi dengan mereka atau mempunyai schedule atau agenda acara dengan mereka? Sudah, saya kebetulan salah satu pengurus. Ya, gitu bagus ya. Apa di kesenian. Keseniannya. Kegiatannya apa aja? Kegiatannya biasa kita menari, bernyanyi. Oh, menari, bernyanyi gitu ya. Nah, itu sering ditampilkan di acara-acara khusus untuk wedding atau mungkin untuk acara-acara yang berhubungan dengan komunitas mereka di sini. Gitu. Biasanya buat acara perkumpulan organisasi kita pasti ada acara tari, bernyanyi, semacam itu. Gitu ya. Nah, biasanya kalau di Malang ini rata-rata penduduk yang orang Minangkabau itu kan pasti kalau nikah sama orang Jawa misalnya atau Minangkabau sama Minangkabau itu pasti ada adat istiadatnya, kayak misalnya melepas masa lajang atau kemudian apa midodare ini kayak gitu ada ya? Ada. Gitu ya. Boleh cerita sedikit kepada pemirsa, monggo lihat di kamera. Kalau di Kota Padang itu ada adat kayak kita mau melamar seseorang itu biasanya kita seperti apa ya, kayak uang panai, bukan? Ya seperti itulah, kayak perempuan membeli calon ininya mempelai. Ya, mempelai dia. Berarti yang perempuan melamar? Ya, di kota itu ya? Tidak semua sih, tapi ada. Tapi enggak rata-rata dalam adat istiadat seorang Minangkabau itu perempuannya ya?
Ya seperti itu, Ya, sebagian. Sebagian. Tapi sekarang sudah lebih modern, Modern ya. ya. Tapi kalau yang masih kental banget adat istiadatnya masih ada, itu masih. Masih kayak adat malam baina itu juga ada. Malam baina itu artinya apa? Pengantinnya dikasih kayak apa ya? Kutek gitu, Pak. Iya kayak Oh gitu. ya, seperti di kayak di India, India, ya. Ah. Oh, dilukis Ya. tangannya itu, ya. Itu malam baina. Iya, itu nama malam baina ya. Gitu. Saya pikir kalau orang Jawa itu sebelum nikah malam itu melepas masalah jam. Ya, seperti itu ya. Ya, hampir sama sebetulnya, cuman adatnya aja beda. Kalau malam baina itu kita pakai pacar haji seperti kutek ya, kutek tradisional tuh pemirsa. Pacar haji itu kan kalau seperti kutek warnanya udah kecoklatan, kalau kena kulit, jadi dilukis itu henna, kalau sekarang henna itu. Yang saya tahu di Jakarta itu ada saudara saya waktu itu memang nikah sama orang Minang ya. Itu ada IO-nya juga ya, jadi mulai kayak gamelannya Minang, tariannya semuanya. Nah itu meliputi itu tidak kalau di teras melodi bekerja sama atau bagaimana? Kebetulan kalau untuk teras melodi sendiri kita baru mau mulai untuk mengembangkan. Mau mengembangkan. Ya, karena cari orang-orangnya susah, Bu. Kalau orang Jawa kan ya belajar harus dari nol. Nah, otomatis yang mengembangkan budaya Minang di Padang, di Malang, orang-orang asli Minang seperti Nyonya, Mamilia ini sama nanti anak-anak orang Minang yang ada di sini. Nah, ini kita lagi kumpulkan mereka untuk belajar menari, bernyanyinya juga, dan belajar kesenian seperti kayak ada alat musik khas Minang, salah satu seperti ini, Bu. Ya, seperti ini namanya ini barsi, pemirsa. Ini kalau orang Jawa bilang suling, tapi suara suling Jawa sama suling beda. Ini suling Minang. Suliang. Suliang. Nah. Oh, suling. Suling. Jadi Jawa, suliang. Bansi. Boleh melakukan sedikit. Ya, saya jelaskan dulu sedikit tentang suling Minang ini. Suling Minang ini ada bermacam-macam. Salah satunya saluang. Saluang itu yang besar. Nah, itu meniupnya dari samping gini ya, besar, itu ada yang juga middle ya. Terus ada juga namanya bansi ya, salah satunya bansi ini seperti ini. Bansi ini ada yang panjang, ada yang lebih kecil dari ini juga ada. Coba bisa dilakukan. Oh ya. Lagu cinta. Lagu cinta. Nah, cinta budaya Minangkabau. Judulnya ini himnenya masyarakat Minangkabau ya. Jadi kita dengar dulu pemirsa. Ini sering dilakukan di Mas Hendro akan melantunkan sebuah lagu melalui suliang. Ya. Nah, ini judulnya Minangkabau, Bu. Lagu Minangkabau ini adalah himnenya orang awak ya. Orang awak itu orang Minangkabau itu sebutannya orang apa. Ini biasanya dinyanyikan saat ada acara pembukaan pasti setelah pembukaan acara pasti openingnya pasti lagu ini. Lagu wajib ini ya. Lagu wajib. Ya, wajibnya seperti itu. Nah, di Sanggar kita bisa mengembangkan budaya Nusantara ya. Pastinya nanti ke depan semua budaya Nusantara. Insya Allah budaya Nusantara. Apabila kita bisa berkolaborasi dengan beberapa masyarakat pendatang di sini untuk mengembangkan budaya Nusantara di Malang ini, alangkah lebih bagusnya. Ya, sementara ini karena istri saya orang Padang, otomatis budaya Nusantara yang kita kembangkan sekarang di Cangkruan Teras Melodi selain budaya Jawa ya juga dari Sumatera. Mungkin nanti tidak menutup budaya-budaya lain apabila ada yang bisa berkolaborasi sama kita seperti itu. Gitu ya. Jadi budaya Minang berusaha kita kembangkan di Malang karena Malang ini kan pendatang banyak, Bu. Pendatang Ya, banyak. jadi mereka bisa merasakan aura daerahnya itu ada di Malang. Jadi mereka nggak boring. Saya rindu ke sana, tanah Minang. Oh, ada di Malang. Ada di Malang. Gitu ya. Banyak, Bu. Jadi nggak usah jauh-jauh, nggak usah merantau lagi. Nah, gitu ya maksudnya. Seperti jadi. Nggak usah pulang. Betul. Jadi pulang kampung. Nah, pulang kampung. Jadi Malang sendiri ini kan dari dulu memang kota dengan asimilasi budaya yang sangat kental. Kental gitu ya. Dari dulu ya, dari zaman kerajaan memang di sini percampuran budaya sangat kental sekali. Nah, sekarang ini memang saatnya kita bukan mencampur adukkan ya, istilahnya Malang ini jadi salah satu prototipe Indonesia. Iya. Kita mengembangkan budaya nasional bisa di Malang juga, karena di sini banyak pendatang dari Papua juga ada, dari Sumatera Barat banyak ya. Jadi Sumatera Barat bukan hanya identik dengan rumah makan Padangnya,
kan budaya juga bisa dikembangkan di sini. Dan harus kewajiban semua anak bangsa untuk mengembangkan budaya Nusantara semua, karena kita wajib memiliki. Kita orang Jawa wajib memiliki budaya-budaya yang ada di Indonesia, dan juga wajib mengembangkan. Saya orang Jawa, tapi saya juga harus mengembangkan budaya lain. Ya, budaya lain, wong istrinya orang Minang. Iya, bukan. Ada kan istri saya orang manapun ya, tetap istri saya orang manapun. Satu aja. Satu. Maksudnya semua budaya ya. Iya, semua budaya harus wajib kita kembangkan. Walaupun kita nggak punya istri orang di luar Minang ya, maksudnya tetap. Gimana sih maksudnya ngomongnya? Begitulah. Terus ini, Mbak Ria, ada waktu kemarin saya lihat juga mengajarkan modeling ya. Oh ya. Saya tahu ya. Apa betul ya? Iya, kebetulan saya anak sanggar gitu. di bidang tari dan fashion. Fashion ya. Mereka jadi punya bibit-bibit talenta itu dikembangkan ya. Dulu dia juga anak sanggar waktu di Sumatera dulu. Ya, karena jujur terus modeling itu membutuhkan dana yang besar juga ya. Kalau penampilan beli sepatu, saya pernah dulu waktu masih muda. Oh iya. Jadi memang dari situ akan tumbuh percaya dirinya tinggi. Jadi kalau berhadapan dengan orang itu terbiasa begitu ya. Nah, kita sapa dulu nih Mbak Natasha. Mana nih Natasha? Mbak Natasha, apa kabar? Ya. Oh, suaranya kurang kencang. Salamnya bela diri kemana? Os dulu, os gitu. Ayo, salam bela diri. Os. Lemes ya? Os gitu ya? Itu salam bela diri. Ya, adik Natasha Goso. Nah, Anda mengikuti olahraga bela diri Jiu-jitsu ya? Jiu-jitsu. Aduh, kalau biasa logat itu agak ribet ya. Nah, olahraga ini kenapa Anda sukai? Karena bisa menambah teman dan menambah prestasi. Usia berapa waktu adik ikut? 3 tahunan ya? 3 tahunan ya? Waktu dia SMP kelas 1 ya. Kenapa suka bela diri? Karena pengen kuat ya. Selain itu juga untuk melindungi diri juga ya. Dan yang ini godaan cowok di sekolah ya. Nah, setelah sekian lama ikut yang melatih Mas Hendro, itu bagaimana? Tempaannya Mas Hendro ini keras atau biasa atau gimana nih? Nggak apa-apa ya Mas Hendro? Nggak apa-apa. Jujur aja. Jujur aja ngomong apa nih, nggak usah takut. Ya. Boleh lihat apa adanya. Nggak apa-apa. Ayo kita di sini di podcast kita apa adanya, jujur mengatakan itu gimana tempaannya nih, Mas Hendro. Sensei Hendro. Ya, kalau menurut saya di bela diri manggilnya sensei. Sensei, ya. Sensei. Itu gimana tuh? Kok ada suaranya? Ayo ngomong. Ya maksudnya gimana? Kalau sensei ngajar selama ini kira-kira gimana? Keras, lembut atau mungkin lembut atau Kadang biasanya keras, kadang enggak. Oh gitu ya. Jadi kalau terlalu keras nggak nangis ya. Jadi kita harus kuat gitu ya. Harus kuat. Nah, selama sudah mengikuti beberapa latihan ini, adik pernah menggodol medali ya, medali perak. Nah, itu gimana rasanya setelah nggak nyangka nih aku kok bisa ya jadi juara? Itu perasaannya gimana tuh? Bisa menjelaskan? Seneng terus. Ya terus jadi kecanduan ya ikut olahraga bela diri. Ikut olahraga terus. Nah, ingin ditularkan nggak ini olahraganya, informasi ke teman-teman nih? Olahraga ini bagus banget untuk badan kita, terutama untuk menjaga kita juga kalau kita diganggu di jalan atau gimana. Ada nggak pernah ngajak teman-teman untuk latihan ini? Ada ya. Jadi salah satu yang saya lihat dari Tasya ini, Bu, ya, dulu kan dia pendiam sekali. Ini masih pendiam. Iya, ini masih pendiam. Juga ditanya. Oh, senyum-senyum. Gitu aja. Kemudian ini harus sama public speaking. Nah, iya, makanya terus ini Bu, dulu Tasya ini ya, ini maaf Tasya ya, dulu badannya kan agak lebar.
Oh, sibuk ya? Iya. Berisi. Oh, berisi. Ada Sekarang kan ada olahraga ya? fotonya nggak tahu, ada fotonya kok kalau nggak salah nanti. Oh, begitu. Itu dari yang dulu before after. Before Jadi memang after ya? dari Oh, olahraga gitu ya. dia agak menyusul badan. Nah, harapannya apa nih adik Natasha untuk pemirsa Paga TV yang ada di Kota Malang, himbauannya nih untuk seusia adik Natasha? Untuk apa seumuranmu, seumuran. ya. Pesan untuk teman-teman Pesan untuk seumuranmu, teman-teman. Halo teman-teman. Ayo. Waduh, Ayo. malu banget Iya. ya. Tapi beda bu kalau di arena. Oh begitu ya. Ganas ini. Sudah di arena. Iya, kan Iya. latihan. Ya, jadi Nggak salah apa-apa. satu tujuan kita ini kan memang mendidik anak-anak supaya jadi pribadi yang lebih baik. Lebih baik untuk urusan kegiatannya mereka sehari-hari gitu. Jadi mungkin dulu nggak ada kegiatan, Sekarang ya ada kegiatan dan satunya lebih percaya diri gitu. Dari pihak sekolah juga kalau ada muridnya berprestasi kan juga Ya, mereka bangga. Jadi di sini pendidikan non formal yang diberikan oleh Mas Hendro ini bermanfaat menentukan karakter anak, mulai dari diem jadi lebih sedikit agresif ya. Agresif yang positif ya. Ya, agresif yang positif. Artinya dia berani berhadapan dengan orang lain, berhadapan dengan umum. Nah, kita sapa dulu untuk Melody, bisa dialihkan headphone-nya. Nah, ini salah satu adik kita, Melody Lovina Hadiviano. Bagus banget ya namanya ya. Namanya Melody itu irama ya. Ini kenapa ini mama papa kasih nama ini? Kan ada sejarahnya nih. Bisa memperkenalkan diri ke pemirsa Paga TV? Ya. Menghadap sana. Ya. Assalamualaikum adik Melody. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, bisa menjelaskan sedikit nih. Ini siapa pemberian nama papa mama, papa sendiri, apa mama sendiri? Dedi. Dedi. Iya. Oh, kalau panggil Dedi ya. Iya. Kalau mam gitu. Mama biasa. Oh, mama ya. Wah, ini anak ini banget ya. Oh. Masih SD bu ini bu. Iya. Badannya aja kelihatan tinggi besar, tapi masih SD bu. SD kelas 6 ya. Nah, mengikuti untuk di Sanggar Teras Melodi ini sudah berapa lama dan apa yang diikuti oleh adik Melody? Baru beberapa bulan dan saya mengikuti vokal. Oh, vokal. Iya. Ya. Emang hobinya seneng nyanyi? Iya. Mulai umur berapa? Dari TK. Dari TK, Mas. Ya. Saya luar biasa. Nanti kalau saya punya cucu tak ikutkan les di Mas Hendro. Nah, untuk vokal, apa yang Anda dapatkan di pelatihannya Mas Hendro ini? Mulai vokal itu kan? Om Hendro biasanya. Om Hendro ya. Om Hendro itu misalnya ya gitu-gitu ya. Nah, itu diajarin nggak? Iya, diajarin. Diajarin ya. Iya. Jadi berapa oktav kemudian nanti dia masuk apa ya? Ada sopran ya, biasanya gitu ya. Suara dia lebih ada sopran. Oh, sopran ya, sopran ya. Nah, untuk adik Melody ini, bagaimana pendapat ayah dan Dedi dan mama terhadap tumbuh kembangnya adik selama ini mengikuti di Teras Melody? Mendukung ya? Iya, mendukung. Bisa menceritakan sedikit? Kalau Asal muasalnya dulu kok tiba-tiba ke sanggarnya Om Hendro? dulu itu saya pernah ikut model. Oh, ikut model? Iya. Oh, modeling? Iya, juara model. Cuman masih belum bisa dapat juara dulu. Yang penting kan kemauan dan Iya. rasa percaya diri ya dengan mengikuti modeling di Jablok, kemudian senyum sini. Kayak lagu apa itu namanya? Di hatiku. Di hatiku. Namanya lagu lama dia. Itu apa? Elmi Kulit ya? Elmi Kulit ya? Judulnya apa sih? Panggung anu. Iya. Aduh, lupa sampai. Kalau kita masih mengingat untuk Mas diingatkan, Hendro ya. saya garap tuh lagu.
enak itu lagunya, tapi untuk joget bagusnya, joget-joget tahun-tahun 70-an ya. Tapi ku terjatuh dari kursi. Oh ini, bukan Erwin Kulit itu. Mimpi. Sebelah. Ratu Sejagat. Ratu Sejagat. Ratu Sejagat. Itu ya. Nah, sudah pernah mengikuti apa nih? Lomba-lomba? Sudah. Itu gimana? Udah pernah mencapai apa? Ya, Juara. ada. Yang penting kan juara, entah itu harapan, entah itu juara 3. Sepertinya passionnya memang dia di nyanyi, karena begitu ikut di sanggar kita, saya ikutkan lomba-lomba, ada dapat beberapa prestasi. Ya, termasuk lomba-lomba yang mewakili sekolah ya. Yang penting ditingkatkan ya. Ini sekolahnya di SD ya? Ya, SD mana? Klojen ya? SDN Rampal Cilaka 2. SDN Rampal Cilaka kelas 5 SD. Kelas 5. Oh, kelas 5. Kelas 5. Mau naik kelas 6 maksudnya? Ya, mau naik kelas 6. Iya. Coba bisa melantunkan salah satu Mbak It, lirik lagu mungkin yang Anda sukai. Sekarang lagi tren lagu apa nih? Apa? Lagu Jawa aja. Apa Gabung Suling itu loh. Iya. Ya, kita harus memperkenalkan dulu budaya tradisional dulu. Memang kurikulumnya gitu Bu, sebelum belajar yang modern harus bisa yang tradisional. Ya, dulu. tradisional dulu. Kita Ya. kan orang Indonesia. Ya, seperti Boleh, itu. ayo. Iya. Nggak usah mau melihat kamera. Kembang sulen ngumandang suarane, tulah tulit kepena unine, unine mung dranyuhake bareng lan kentrong ke tibung suling sigra kendangane. Keren. Tangan dong. Nah, selama sudah mengikuti lomba-lomba, apa yang ingin Anda capai? Cita-citanya nanti. Cita-cita itu kan pasti ada ya Mas Hendro ya. Mulai dari sekarang. Kalau aku dulu cita-citaku pramugari. Ternyata udah ikut ujian Garuda. Lolos. Tapi enggak lolos. Pas kesehatan kurang bagus. Ya, kalau lolos mungkin nggak ketemu saya di sini. Nggak ketemu nggak jadi host ya. Iya, makanya ya. Cita-citanya apa nih Adik? Dokter. Luar biasa. Dokter yang bisa nyanyi, keren. Dokter ya, cita-cita itu harus diinikan ya. Harus dipupuk mulai dari sekarang, rajin belajar, kemudian juga harus menghormati orang tua ya. Karena yang membiayai orang tua ya Mas Hendro. Mudah-mudahan tercapai, nanti Amin, bisa ya. seperti Dokter Tompi itu. Ya, Tompi. Oh ya, Tompi Tapi jazz. penyanyi juga. Penyanyi Iya, jazz. artis tuh, tapi Tapi dokter ya. Ya, terus ada lagi tuh yang cewek itu Bu. Tahun 80-an ada juga dokter siapa tuh? Nyanyi juga. Iya, rata-rata begitu ya Mas Hendro ya. Jadi dunia seni itu pemirsa bisa menjembatani kita menjadi sesuatu yang berbeda. Ya. Tapi itu jembatan ya, Jembatan, bisa ya, untuk menjadi jembatannya. seperti itu. Terima kasih Adik Melody, semoga cita-citanya tercapai. Amin. Dan mulai dari hari ini sampai nanti kita kuliah ya, Betul. di kuliah setinggi langit ya. Masih panjang anak-anak ini Kalau masih kalau muda-muda. bisa meringankan beban orang tua, Betul. jangan sampai nilai-nilainya hancur. Karena kalau kedokteran itu pendidikannya juga harus belajar mulai bahasa Inggris terutama ya. Karena nanti kalau sudah jadi dokter, pendidikan dapat sekolah beasiswa di luar negeri, Ya, amin. otomatis harus bahasa Inggrisnya ditingkatkan ya kan? Bahasa Inggrisnya bahasa pemersatu internasional ya. Nah, harapannya untuk pemirsa Pagar TV yang seumuran dengan ini apa? Boleh ke kamera? Teruslah berkarya agar bisa menjadi lebih baik. Oh begitu ya. Keren. Ini bisa jadi host. Iya, memang. Panjili mau jadi hostnya Pagar TV. Nah, Oh. boleh, boleh, nggak apa-apa. Pemirsa Pagar TV, hai gitu Jadi ya. kalau di tempat kita Bu, hampir semua Bidang. yang kita ajarkan di Sanggar Seni dan Bela Diri Cakra Atlas Melodi, termasuk bela diri juga harus bisa public speaking. Nah, Dan itu itu. sambil kita ajarkan. Walaupun mungkin nggak maksimal karena harus lebih fokus ke bidangnya. Terutama yang
seni ya, seni musik terutama yang dinyanyi, memang sambil juga saya ajarkan public speaking supaya nyanyi menentok kaku kan nggak menarik. Ya kita seperti itu, harus bisa acting lah ya. Acting juga gitu. Tapi bela diri sama, harus bisa acting. Iya, bela diri. Macam muka serem gitu ya. Kalau belajar sama Om Minto kalau main film pendek jadi penjahat. Karena dia vokalnya udah bagus, tinggal ngasah aja ya. Nanti Bunda ajarin nggak apa-apa? Mau ya? Boleh. Mau ya. Nah Mas Hendro, untuk pendidikan non formal ini hari apa biasanya mungkin bisa menjelaskan ke pemirsa kalau ada adik-adik maupun kakak-kakak yang ingin menekuni bela diri tadi atau mengikuti seni tari mungkin Minang atau kan tradisional Jawa juga ada. Tradisional Jawa itu persyaratannya apa? Kemudian mendaftarkannya berapa, biaya pendaftarannya? Monggo silahkan kita. Ya kita bukan. Jadi gini Bu, kalau di Sanggar kita memang ada standar harga. Bukan standar sih menurut saya. Harga itu hanya sekedar biaya ongkos kita mengajar lah ya. Jadi gini, biasanya kita kalau di Sanggar kita ya per bulan kalau untuk seni biasanya sekitar 250 sampai 300. Oh, gitu ya, murah menurut saya. Murah kan? Berapa kali ini latihan? Pertemu 1 bulan, hitungan 1 bulan 4 kali. 4 kali berarti seminggu sekali gitu ya? Boleh seminggu 4 kali langsung juga boleh. Pokoknya 4 kali gitu. 4 kali itu hitungannya. 4 kali hitungannya dalam sebulan. 250.000 sampai 300 ya, tergantung itu durasinya berapa jam? Durasi 1 kali pertemuan 1 jam. Oh 1 jam. Ya, 60 menit belajar piano sama Mas Hendro. Nah itu 1 jam. 1 jam, semua 1 jam. Mulai basic. Ya, mulai basic. Kalau sudah bisa ya nggak apa-apa. Nanti kita lihat dulu kemampuannya seberapa. Oh gitu ya, daya ininya ya. Ya pasti kalau pembinaan sanggar mungkin beda dengan sekolah musik pemirsa. Kalau kita sanggar itu kan lebih ke arah pembinaan karakter dan juga pengembangan. Dan artian walaupun dari nol pun sekalipun kita nggak menahan murid untuk cepat bisa gitu ya. Jadi kita karena nggak pure bisnis, kita gimana cara murid itu cepat bisa sesuai karakternya. Jadi kita lihat karakter anak kemana, nah kita arahkan ke sana. Baru kita masukin ilmu-ilmu dari kita seperti itu. Oh jadi kayak gini ya, bisa jadi di screening, oh anak ini ternyata bakatnya bisa ini, bisa itu gitu. Iya, jadi pertama memang kayak melodi ini vokal, tapi nanti ternyata dia ada bakat yang lain gitu ya. Di waktu pelajaran nyanyi saya ajarkan, kamu gesturmu harus seperti ini. Jadi cara ekspresi. Ya, jadi itu bedanya kita dengan mungkin sanggar-sanggar lain ya. Kalau les nyanyi ya les nyanyi aja gitu kan. Kalau kita enggak. Ya seperti anak bilang ini. Body language ya. Jadi kita ajarkan juga yang lain gitu. Cara sikap. Ya, terus nyanyi juga Mama dia lebih suka ke lagu apa? Enggak apa-apa, kita ikuti dulu dia kemana. Ya, tetap dasar kita kasih, tapi kita ikuti dulu kemana arahnya anaknya, baru kita masukkan yang dari kita. Itu satu bidang Mas Hendro. Misalnya nih, aku ingin main piano, ya wes diajar sama Mas Hendro main piano. Itu membayarnya tuh 1 kali bidang itu atau beberapa bidang? Satu bidang. Cuman maksud saya kayak piano pun kan ada yang arahnya ke sukanya dia tuh lebih ke lagu-lagu pop atau mungkin lagu klasik sekalian atau apa gitu kan. Jadi kita nggak memasakkan anak harus ikut dari dasar. Ya kita ada kurikulum. Ada, tapi nggak bisa kalau di sanggar itu kita nggak pernah memasakkan anak harus ikut kurikulum kita. Karena kalau ikut kurikulum kita, kan ada beberapa orang tua kadang mikir ini kok swimen sih, kok gak langsung tampil sih kayak gitu ya. Jadi kita ikutin aja kemana anak itu maunya. Nah, sambil kita masukkan kurikulum kita pelan-pelan gitu. Ini biar kayak Natasha gini nih, dia kan sudah meraih medali perak nih, dia mau ikut kontingen misalnya nanti, wah aku harus ikut kontingen luar negeri misalnya nih untuk meraih medali emas, pasti nggak mau dong perak terus pasti ada peningkatan. Nah itu biayanya dari pihak ini ya, negara. Biaya itu dari organisasi kita, juga dari nanti donatur ya, dan juga pastinya dari orang tua murid juga menyediakan. Nah, cuman kita nggak membebankan total ke setiap kali kejuaraan pun kita nggak pernah membebankan total ke orang tua murid. Sebisa mungkin gimana anak ini bisa berprestasi, ya kita kerjasama antara orang tua murid, antar kita pemilik sanggar, ya pembina sanggar juga dengan organisasi kita, ya supaya anak ini gimana caranya tidak terhalang dengan namanya duit gitu loh. Ya gimana caranya anak ini karena duit akhirnya terhalang. Karena biaya berangkat, karena kanggu beli baju gak ada, ya sudah kita
sebagai guru pembina, nama kita di Sanggar membina anak-anak. Kita gimana cara memfasilitasi anak-anak itu supaya bisa berkembang prestasinya tanpa ada halangan apapun. Halangan apapun. Ya kita cari-cari kan Bu, seperti itu. Ya ada tadi subsidi silang tadi dari penghasilan saya di Sanggar. Luar biasa sampai gitu, penghasilannya Mas Hendro. Ya memang harus seperti itu ya kalau kita pengen mengembangkan bakat anak maksimal ya. Nah untuk pemirsa yang ingin mengikuti atau pelatihan di Cangkruk Teras Melodi ini alamatnya di mana mungkin Mas Hendro, kemudian kontak personnya, teleponnya berapa? Ya. Silakan. Jadi nanti bisa di layar sini, apa di sini, apa di pojok, nggak tahu. Ya, jadi ya. di alamat kita ya Sanggar Seni dan Bela Diri Cangkruk Teras Melodi di Perumahan Joyo Grand, Blok Q ya, Queen Q ya, Blok Queen. Blok Q nomor 2, RT 06, RW 08, Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokaru, Malang Kota, ya, Kota Malang. Jadi Joyo Grand itu ya, arah Motidar ya, perumahan itu ya. Perumahan Villa Bukit Tidar. Villa Bukit Tidar Ya. ya. Bukan Bukit Tidar yang dia bukan ya. Ada dua. Ada dua, yang di Merjosari. Di Merjosari. Ya, kalau belum tahu Kelurahan Merjosari mungkin bisa cari di Noyo dulu ya. Di Noyo di sini nanti cari aja, tanya aja ke orang Kelurahan Merjosari mana itu agak masuk ke dalam. Kalau lurus ke atas ke Gradewata itu ya, perumahan Gradewata. Ya. Tapi kita berapa? Teleponnya pakai satu nomor telepon aja ya. Nanti kalau sudah lewat nomor satu telepon bisa ke telepon yang lain juga ya. 0856 0856 0490 0490 82 82 56. Itu langsung on terus ya. On terus itu yang itu. Kalau tidur, ya. dering. Kebetulan saya kadang-kadang nyonya pegang gitu ya. Kadang balesi kadang bisa Mami tidak ada rahasia di antara kita. Nggak ada. Itu nomor Canda bisnis. Ya, Mbak Ria ya. Itu nomor bisnis kalau gitu, Man. Untuk bisnis ya. Jadi gitu ya. Nah, untuk adik-adik ini harapannya semuanya ini kan pasti ingin berhasil, juga yang lainnya. Nah, ayo kita sama-sama pemirsa yang mau punya bakat terpendam, jangan dipendam di rumah. Nah, itu harus disalurkan melalui Cangkruk Teras Melodi punyanya Mas Hendro, gitu ya. Ayo belajar, bermain, berkreasi, berkarya, dan berprestasi bersama Cangkruk Teras Melodi. Nah, Mas Hendro kayaknya Mas Hendro juga punya YouTube ya? Ada. Boleh mungkin share ke pemirsa agak TV. YouTube kita itu ada 2, tapi yang satu sudah nggak aktif karena ya saya lupa nomor password ya. Kalau nggak bisa diisi video lagi. Yang aktif yang ini pemirsa, new akun Cangkruk Teras Melodi. New akun Cangkruk Teras Melodi. Ya, itu ya. Instagram. IG-nya @hendropl bisa atau Cangkruk Teras Melodi sendiri ada tapi jarang kita aktifkan ya Cangkruk Teras Melodi. Lebih banyak ke YouTube ya. Karena saya lihat Mas Hendro ini aktif di di Kaitangan Heritage ya. Ini masih berlanjut. Masih. Karena itu hari apa Mas Hendro di sini? Mungkin saya kalau mau lihat itu Mas Hendro di mana? Di TV, di YouTube. Itu kan TV sekarang, Smart TV aja udah bisa lihat. Jadi kita juga salah satu penghibur ya. Itu hari apa tuh? Ganti-ganti Bu, tiap bulan kita kan tergantung jadwal dari Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata. Kita kan dapat jadwal tiap bulan main di situ. Ya, sekarang itu lebih ini ya, lebih teratur atau gimana? Lebih disiplin atau gimana? Kalau jadwal pasti tiap bulan ada, cuman harinya kan ganti-ganti. Ganti-ganti. Biasanya bisa lihat di Instagramnya di Sporapar. Hari ini yang main siapa? Pokoknya gitu. Tengok pemirsa itu atau yang namanya Mas Hendro pakai atau di papan atau dari info dari Cangkruk Teras Melodi sendiri biasanya kita share di medsos kita gitu kan. Jadi pakai belangkon ya ini. Nggak mesti Bu, tapi saya selalu suka pakai udeng. Tapi padahal rambut saya buka botak Bu. Dipikir botak nanti. Enggak, ini asli nanti saya buka di sini. Tapi masih cakep masih cakep. Saya tuh suka pakai topi memang. Ya ciri khas orang seni kan gitu Bu. Jadi pemirsa kita lihat figurnya Mas Hendro ini pakai batik ya kan, kita menghargai budaya Indonesia. Saya suka pakai menggunakan ini belangkon atau udeng. Nah ini belangkon ini. Kalau udengnya kain. Belangkon dari mana itu aslinya? Ini Jogja. Jogja punya. Jogja punya ini. Ini teman band saya dulu, anak Jogja. Dia sudah ikut saya, tapi dia kan ada produksi juga belangkon, baju-baju segala macam. Ini saya kebetulan dikasih hadiah waktu saya ulang tahun waktu itu. Tidak ada keinginan Anda untuk main band?
Saya sudah pernah main film ya. Kalau nggak salah waktu itu sama yang di depan itu main nggak jadi batal. Tapi saya sudah pernah membuat film anak-anak. Oh, film anak-anak. 12 episode untuk konsumsi lokal. Sekarang lagi musim film pendek ya. Iya. Film pendek. Nanti saya ada rencana sama Pak Sugi Pagat TV. Ya, sudah kita sudah buat banyak planning, Bu. Nah, nanti mungkin bosnya bisa jadi pemain. Iya, lu pasti. Ya, ngapain jauh-jauh? Di kita sini artis. Kita artis. Ini kalau di winter acting nih kayaknya. Iya. Jadi nanti murid-murid kita libatkan semua. Termasuk saya ini sedang ada proyek sama Pak Sugi ya pemirsa. Pak Sugi Pagat TV. Ya, Pak Sugi Pagat TV ini banyak support kita ya. Ini mau buat video klip tentang terkait istilahnya persatuan dan kesatuan tadi. Lagu kita persatuan dan kesatuan ya, bangsa ini. Lagu kita Bhinneka Tunggal Ika itu tadi. Jadi lagu nasionalis. Ya, lagu nasionalis. Pencipta lagu saya. Hendro Budi Laksono. Ya, saya menciptakan lagu. Itu kalau itu kebetulan saya menciptakan bareng sama teman. Ya. Gitu ya. Jadi saya punya ide buat lagu nasional ya. Saya buat ya. Aransemen saya sendiri. Kalau aransemen masa buat sendiri. Ya. Kalau untuk lirik saya sama teman kerjasama buat liriknya ya, karena teman lebih banyak untuk apa istilahnya nada-nada Jawanya dia lebih pakai gending liriknya. Pakai gending. Di situ ada suara gending tapi bukan dari gending asli, Bu. Jadi dari keyboard, dari kopi. Musik kompilasi itu kayak yang ya, mungkin nanti live-nya aja. Kalau kita pas sudah launching kita mainkan secara live, nanti kita campur pakai gending juga. Nah, memang ada gendingnya. Awalnya sih udah ding. Nah, itu gending sebenarnya, tapi saya isi pakai keyboard aja. Iya, ini luar biasa pemirsa komposer. Menghemat dana, Bu. Mas Hendro, pencipta lagu, aransemen, wes numpuk wes bahkan nih Mas Hendro, gitu ya. Oke, Pak Tuan. Oke, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi sebelum kita close hari ini untuk podcast Pagat TV Malang. Ya. Kalau pesan saya ya, pesannya Om Hendro untuk generasi muda. Jangan kalian menyanyikan waktu kalian hanya untuk sesuatu yang tidak berguna. Ya. Semua anak punya bakat dari lahir. Nah, tinggal bagaimana kalian bisa mengembangkan bakat itu. Nah, bisa nggak kalian mengembangkan bakat itu sendiri? Bisa. Asal kalian tekun belajar dan juga tekun rajin bertanya ke yang lebih mengerti. Nah, kalau tidak bisa mengembangkan sendiri, bisa ke Cangkuran Teras Melodi. Ya, promosi lagi jadi. Jangan lupa ketua figur Pak Hendro Budi Laksono. Terima kasih sudah menemani hari ini. Terima kasih Bu Eni. Bersama saya Hoseni Wardani. Setiapnya kita tiap tahun ya sama Pagat TV. Kemarin juga pas bulan Syawal gini, pas puasa. Ini pas Lebaran malah nih. Ya. Pas Ria, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menjadi narasumber kita hari ini. Semoga cita-citanya tercapai ya, artinya membesarkan Sanggar Teras Melodi dan untuk memfasilitasi ya. Kita berusaha yang penting kita satu tujuan kita memfasilitasi anak-anak Bu, supaya bisa berprestasi sesuai dengan bakatnya. Juga Adik Melody, terima kasih sudah menyempatkan hadir sebagai narasumber kita. Testimoni ya nih ya. Testimoni. Jangan malu-malu ya. Semakin Anda berani akan semakin mengasah bakat Anda. Kemudian ini Dek Natasha, jangan malu-malunya karena untuk meningkatkan bakat Anda perlu itu tadi ilmu. Ya. Sekian pemirsa dari Pagat TV. Pancen api enggak kate komen. Pancen api enggak kate komen. Podcast hari ini dari Mas Hendro Budi Laksono. Terima kasih atas kebersamaan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.